Betapa indahnya liturgi kita dalam gereja ini. Kita punya masa Advent, masa untuk mempersiapkan kita semua untuk merayakan hari raya Natal. Advent ada 4 pekan, dan hari ini kita merayakan pekan yang ketiga. Seluruh perayaan ini, Advent ini, ada 4 pekan ini, semua diintensikan supaya kita sebagai umat beriman ini, baik pikiran dan hati kita, sungguh-sungguh punya waktu untuk dipertobatkan. Atau dengan bahasa lain seringkali disebut supaya kita dapat menarik diri dari kesibukan-kesibukan kita yang menyita pikiran kita dan hati kita. Tidak bisa kita sangkal para saudara-saudari, ada banyak hal yang menghariskan pikiran-pikiran kita, tenaga kita, perhatian kita dari Tuhan. Maka karena gereja menyadari sungguh bahwa perayaan Natal ini sungguh-sungguh adalah perayaan yang istimewa, maka diberilah kesempatan kepada kita untuk menyiapkannya. Oleh karena itu para saudara-saudari, jangan terlalu berkecil hati kalau para saudara-saudari diundang oleh saudara-saudari kita untuk mengikuti perayaan Natal sebelum tanggal 25 ini, kalau Anda belum bisa. Bukannya kita ingin menjadikan hubungan persaudaraan, bukannya kita ingin mengabaikan saudara-saudari kita ingin merayakan Natal, tetapi bagi kita perlu kita menjelaskan dengan baik, sebaik mungkin, bahwa kita ini sedang menjalani masa Advent, masa persiapan batin kita untuk merayakan. Saya yakin kalau kita memberi penjelasan sedemikian rupa yang baik, saudara-saudara kita juga bisa memahami dengan baik apa arti persiapan ini untuk kita, apa arti perayaan Natal untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, hari Minggu Advent yang ketiga ini diberi nama Gaudete. Artinya adalah sukacita. Gaudete. Kalau nanti kita pada masa Prapaskah menjelang Paskah, ada namanya Minggu Letare, bergembira. Sama pesannya, supaya kita punya waktu sejenak untuk merasakan sukacita itu dalam hati, karena kedatangan Kristus itu sudah semakin dekat. Minggu ini kita sudah memang secara liturgis kita merayakan hari-hari novena. 9 hari kita doa, kita rayakan. Intensinya adalah supaya kita boleh merasakan lebih dalam dan mempersiapkan diri lebih dalam kedatangan Kristus bagi kita, Immanuel itu Allah beserta. Saudara-saudari, tetapi menarik sekali bahwa dalam masa penantian ini kita diberi suasana yang berbeda. Perbedaannya ialah karena kita menanti bukan yang tidak pasti, kita menanti yang pasti. Ada perbedaannya dengan menanti yang tidak pasti. Kalau saya menantikan seseorang yang tidak pasti kepada saya, hanya saya tahu statusnya apa, itu saya tidak bisa mempersiapkan dengan leluasa, sedemikian rupa. Dan sebelum dia datang, saya pasti ada rasa takut, kan? Was-was, siapakah dia? Siapa yang dia bawa? Berapa orang? Naik apa? Apa yang mau dibuat acaranya? Dan lain-lain. Tetapi lihatlah saudara-saudari, yang datang ini adalah kepastian. Maka gereja menyebutnya Gaudete itu adalah menanti dengan pasti. Mungkin agak kontradiksi, tetapi itulah keindahan dari masa penantian ini. Minggu Gaudete, Advent, menanti dengan pasti, maka ada harapan. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Kalau masih ada, itu perlu kita lampaui, kita atasi. Saudara-saudari yang terkasih, karena kita menantikan Kristus, maka perlu terus-menerus mempersiapkan hati dengan sikap tobat. Menarik sekali apa yang diwartakan dalam Injil hari ini. Santo Yohanes Pembaptis itu menyerukan pertobatan, dan banyak orang bertanya, kalau begitu, kalau kalian mau bertobat, apa yang mau kami buat? Lalu
Yesus berkata kepada mereka, kalau engkau punya 2 helai pakaian, berilah kepada yang tidak punya. Kalau engkau punya makanan, berilah kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian kepada para penagih dia mengatakan, jangan bagi lebih besar daripada apa yang seharusnya engkau terima. Dan kepada yang lain dia mengatakan bahwa jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gaji. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat di sini ada pertobatan yang baru. Kalau biasanya kita bertobat secara pribadi, bukan pertobatkan dirimu secara pribadi. Tapi di sini Yohanes Pembaptis memberi kita satu pertobatan yang baru, pertobatan sosial sifatnya. Pertobatan itu haruslah bermuara kepada solidaritas kita, kepedulian kita, keterlibatan kita kepada sesama. Pertobatan yang diwartakan Yohanes hari ini tidak cukup hanya pertobatan pertikaian saya dengan Tuhan, tetapi saya juga dengan sesama dan lingkungan sekitar saya. Tobat yang benar adalah tobat yang berorientasi kepada Tuhan dan sesama, solidar kepada sesama yang membutuhkan kehadiran kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya harus mengatakan kepada kita bahwa walaupun kita sudah mengenal Kristus, walaupun kita sudah memutuskan untuk mengikuti Kristus, tetaplah kita ini punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita tetap dapat dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita yang egois sifatnya. Saya menyadari bahwa saya cenderung mementingkan diri saya sendiri, mengabaikan sesama, bahkan mengabaikan Tuhan. Saya dapat menjadi rakus dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, lalu saya menutup kebaikan-kebaikan itu hanya untuk saya sendiri. Maka ketika saya berorientasi pada diri sendiri, yang lain tidak lagi mendapat tempat di dalam diri saya. Saya sulit berbagi, dan saya akan tergoda untuk merampas, memeras hak orang lain. Saudara-saudari, ini adalah dosa. Ingat, salah satu dari 7 dosa pokok adalah kerakusan, ketamakan. Dan itu adalah kecenderungan yang salah satu kecenderungan besar dalam diri setiap orang, bahkan orang beriman sekalipun. Maka saudara-saudari, mari kita menyadari ini dengan penuh kerendahan hati. Kita tidak bisa sepenuhnya lepas dari dosa kalau kita tidak selalu waspada, kalau kita tidak selalu berjaga-jaga dengan berdoa. Oleh karena itu semangat Advent juga adalah semangat berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya pikiran dan hati kita ini tidak dipenuhi oleh ketamakan-ketamakan, kerakusan-kerakusan, bahkan kerakusan spiritual sekalipun. Kita dapat terjerumus di situ para saudara-saudara. Kita dapat jatuh dalam hal seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat apa yang dinasihatkan oleh Santo Paulus kepada kita hari ini. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita kita ini hanya kita temukan di dalamnya, di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang dapat memberikan kemudahan, kesenangan, kenikmatan kepada kita, tetapi mari kita sadari dengan sungguh-sungguh bahwa sukacita yang terdalam hanya ditemukan orang beriman di dalam Tuhan. Saudara-saudari rekan yang mulia terkasih, lihat, dalam kemudahan kita ini akan ada banyak hal yang memudahkan. Harus sadar, jangan sampai kita lengah karena yang nikmat itu belum tentu membahagiakan. Yang menarik itu belum tentu memberi damai. Yang memberikan kenikmatan sesaat itu belum tentu memberikan sukacita kita. Sukacita kita itu harus kita temukan di dalam.
Maka saudara-saudara rekan-rekan muda, biasakan dirimu berdoa. Doakan dirimu, doakan juga pasanganmu bila engkau sudah mempunyai pasangan, supaya kalian sama-sama punya orientasi yang baik, punya orientasi rohani yang baik. Pada waktunya kita bersama-sama dapat bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang baik, punya hati seperti Kristus. Kemudian Santo Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan. Keindahan hidup Kristiani itu, para saudara-saudari, adalah seperti Kristus sendiri. Kristus yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan. Gereja sejak dulu memberi kesaksian bukan hanya lewat khotbah-khotbah yang menarik, tetapi gereja itu selalu menarik di mata dunia karena gereja itu murah hati seperti anak Bapa yang ada murah hati. Oleh karena itu, para saudara-saudari, gereja selalu mengajar kekayaan kita adalah bukan harta benda, kekayaan kita adalah hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Dimanapun kita, para saudara-saudari, bila hati kita bersama ini mudah tergerak oleh belas kasihan, maka hidup kita akan menjadi otentik, menjadi murid-murid Kristus yang benar. Semoga saudara-saudari di minggu Advent yang ketiga ini, minggu Gaudete ini, kita boleh bersukacita, kita boleh damai di hati, karena kita tahu Kristus pasti datang mengunjungi kita. Tuhan memberkati.